Sejak Jumat pagi, ribuan peserta aksi 313 memenuhi bagian dalam Masjid Istiqlal hingga lantai 3. Selepas salat Jumat, massa melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan aspirasi. Dalam orasinya, massa meminta Presiden Jokowi mencopot Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal lain yang ikut mewarnai aksi 313 adalah penangkapan sejumlah pimpinan aksi oleh kepolisian karena diduga melakukan pemufakatan makar. Mereka yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khotot dan 4 orang lainnya. Masing-masing Zainuddin Arsyad, Irwansyah, Fredrik Nugraha, dan Marat Fakhri. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob Kelapa II meski menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Bukti-buktinya cukup, dokumen-dokumennya cukup, sehingga bisa dilakukan upaya hukum, tindakan hukum dengan penangkapan. Menurut kuasa hukum Al-Khotot, kelima tersangka ditahan atas tuduhan melakukan makar serta penggulingan kekuasaan yang sah yang dijerat pasal 107 dan 110 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Khususnya Ustadz Khotot menolak dia dituduhkan melakukan makar ya, dan permufakatan jahat ya, baik 110 maupun pasal 107. Beliau tegas-tegas hanya melakukan untuk kepentingan berdemo ya, demonstrasi kaitannya dengan penolakan gubernur yang sudah menjadi terdakwa. Jadi beliau amat keberatan kalau dituduhkan melakukan makar. Ini adalah kali kedua dalam 5 bulan terakhir kepolisian menangkap beberapa aktivis dan tokoh politik yang diduga akan melakukan makar. Pada aksi bela Islam 212, polisi juga menangkap beberapa aktivis antara lain Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani, Rahmawati Soekarno Putri, Kiflan Zain, dan Firza Hussein. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kalau bicara dimensi aksi 313 ini, paling tidak saya mencatat ada 3 dimensi lah. Yang pertama dimensi spiritual, dimensi politik, dan juga dimensi hukumnya ini. Makanya kemudian saya undang 3 orang ini. Saya mau ke Mas Babang dulu. Mas Babang, Anda melihatnya kalau bicara mengenai dimensi politik, 313 secara sebuah gerakan masyarakat dan sebuah juga kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah dengan langsung mencokok pimpinan-pimpinan aksinya ini dengan tuduhan makar. Dimensi-dimensi ini Anda lihatnya seperti apa? Ya pertama saya lihat ya penggunaan makar itu harus hati-hati karena siapa aja kalau enggak gampang kena. Oleh karena itu saya menghimbau polisi ini kalau menuduh makar cepat proses ya segera kalau memang bisa bawa ke pengadilan cepat bawa ke pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa ini bukan rekayasa. Tapi memang ada unsur-unsur hukumnya terpenuhi. Sebab kalau enggak ini bisa bumerang. Ini bisa dianggap polisi melakukan semacam alat kekuasaan aja bukan alat hukum. Tapi kedua mengenai puluhan ribu orang datang ini harus kita akui bahwa ini jumlah yang cukup besar. Tapi kalau dilihat dari kacamata positif, kalau buat saya yang udah menjadi wartawan sejak tahun 80-an ya, bahwa puluhan ribu orang bisa berkumpul di Jakarta berdemo tanpa ada aksi kekerasan. Menurut saya itu menunjukkan kedewasaan demokrasi kita sudah cukup baik. Bahwa kelompok-kelompok keras pun tahu bahwa kalau mereka bikin kekerasan malah mereka rugi secara politik karena kita di iklim demokrasi. Jadi situ bagus. Dan ketiga menurut saya kita juga nggak usah terlalu terkesima dengan jumlah yang kelihatannya besar. Karena dibandingin 250 juta penduduk Indonesia itu ya sebetulnya kecil gitu ya. Cuma ini kan kelompok kecil yang vokal dan militan. Itu di mana-mana ada. Di Amerika ada kluk-klukan, di Jerman ada skinhead ya. Di Italia dulu ada namanya Red Wing atau Red Army. Tapi kompak dan vokal. Udah mereka kompak dan vokal ya dan militan. Ya, selama mereka tetap non violent ya udah kita anggap sebagai tontonan dari demokrasi aja. Tapi kalau mereka memang melakukan hal-hal yang memang ada unsur terpenuhi unsur hukumnya bahwa mereka ingin melakukan makar, ya mereka harus ditindak. Anda ngelihatnya gimana Kang Asep? Kalau kita bicara ini nggak bicara spiritual dan politik, ya kita bicara hukum. Saya nggak ngerti kalau biar beliau berdua. Negara kita negara hukum di pasal 27, 28, 29 ini apa? Depan hukum sama,
kita punya kebebasan berpendapat, tapi dibatasi undang-undang. Ketika orang menyatakan bebas berpendapat, ada undang kebebasan berpendapat. Nah, ketika orang keluar dari aturan undang-undang, adalah pasal di antara 107, 110, 111. Makar, menggulingkan pemerintahan sah. Nah, itu deliknya delik formil. Jadi tindakan permulaan, tindakan pendahuluan, itu sudah kena. Jadi kalau ada niat mereka berkumpul mau menggulingkan pemerintahan, misalnya mereka rapat, kalau terjadi apa-apa kita nggak percaya pemerintahan, itu sudah kena loh, hati-hati sekali lagi. Makanya kan nggak mungkin kalau delik makar itu harus akibat kan, kalau akibat pasti menang mereka, yang ini jatuh. Nah makanya saya bilang ini deliknya diatur, ini warisan Belanda yang kita mesti akan menjadi hukum positif, siapapun yang kena unsur 107, 110, 111, ya harus diproses. Saya setuju dengan Mas Bambang. Tapi kalau makar ini saya bilang harus cepat diproses, siapapun, tapi jangan sampai misalkan gini, yang belumnya kan belum maju karena masih diproses. Lama nanti kesannya tadi apa yang dikatakan Mas Bambang setuju. Ini adalah muatan, ini perintah, ini melayani gitu. Tapi sekali lagi siapapun depan negara ini ketika dia menyatakan pendapat dia bertentangan dengan undang-undang di antaranya makar ya, saya kira sudah diproses siapapun. Indikasi-indikasi yang Anda lihat ya kalau saya dengar dari penjelasan polisi gitu. Argo, Kaumasnya Pak Argo mengatakan kan ada rekaman, ada pembicaraan ya, mereka akan menyeruduk DPR, mereka akan ada pertemuan mengganti pemerintahan. Apakah hal-hal itu ini salah satu unsur tindakan permulaan secara hukum ini kena sekali lagi. Saya harus mengatakan siapapun ya, karena ketika mengganti pemerintahan kita ada mekanismenya, ada pelat pemilu, ada impeachment oleh MK. Nah tapi kalau di luar itu orang melakukan, ya itu makar. Suka nggak suka orang mengatakan jangan ini kebebasan berpendapat, ya memang kebebasan berpendapat, tapi ada batasannya. Ya siapapun ketika batasannya kena pasal 107, ya suka nggak suka itu adalah tindakan permulaan. Siapapun ya. Nah sekali lagi, kan persoalannya kayak kemarin misalkan, jelas menuntut misalkan dalam ketika Ahok supaya dicopot. Loh istilah dicopot kan nggak ada, diberhentikan sementara. Dan itu kan pasalnya jelas di Undang-Undang Pilkada itu kewenangan presiden yang melalui Mendagri. Tapi kan sekarang juga Ahok sedang nonaktif, pasal nonaktif diberhentikan lagi. Itu kan nggak benar sekali lagi. Kan tidak bisa. Kan paling gampang apa yang dikatakan oleh saya setuju dengan Ketua PBNU ya, Kiai Haji Said Agil. Ya kalau nggak setuju Ahok nggak dipilih, nggak setuju Anies jangan dipilih. Itu aja sederhana. Sekarang apa yang teriak-teriak? Kan gampang, lebih parah lagi. Ini kan yang datang kan dari kampung saya semua. Ya. Provinsi wilayah di mana saya lahir Jawa kan Barat, Jawa Barat ini bukan warga Jakarta. Iya bukan warga Jakarta. Sekarang ini saya sebagai bandingan dulu ketika rame-rame angka lebih semut toh Ahok dapat 43%. Kalau misalkan kemarin memang banyak itu tapi mungkin Ahok nggak dapat 43%. Oke. Ya kan membuktikan nanti kita tanggal 19 kan kita akan lihat. Ini Kang Asep melanggar janji bilangnya mau hukum aja ternyata dimensi politik. Enggak, soalnya masalahnya gini, ketika orang yang mengatakan hukum, ya ini kan persoalan hukum sedang selesai di majelisnya di Jakarta Utara di Kuningan, Ragunan. Nah sekarang kenapa harus diteriak-teriak? Ini kita tunggu aja. Kan sebentar lagi tanggal 9 Mei kan janji majelis akan diputus. Ya mungkin aja Ahok kalah, mungkin juga Ahok di penjara. Menurut Anda realistis nggak? Ya enggak. Kita kan negara, saya kata negara hukum pasal 27, 28, 29. Tanda petik. Ahok disuruh 156, 156. Sedang diproses kan di Jakarta Utara. Ya kenapa kita harus teriak jalanan kan? Nah ketika jalanan dibumbui lagi kepentingan politik. Nah sekarang hukum nggak bisa ditekan-tekan dengan cara-cara politik karena Ahok sedang diselesaikan. Kalau Ahok mau penjara nanti Ahok dibebasin. Ahok kalah ya kalah. Nggak ada itu urusan hukum. Nah Ahok diberhentikan sementara aturannya ada kan paling singkat 5 tahun. Sedangkan Ahok dakwaannya paling lama 5 tahun. Dua hal yang berbeda. Oke. Sebelum ke Kang Sobari, tekanan politik ini menurut Anda cukup berhasil nggak sih? Kalau menurut saya sih untuk bisa membuat begini kan. Sebenarnya kalau tekanannya maksudnya untuk supaya Ahok kalah, menurut saya ini gagal total. Karena pertama kelihatannya pendemonya juga bukan pemilih. Dan datang ke sini malahan orang jadi kesel. Iya kan, orang pemilih. Padahal kan dalam pemilihan itu kita justru harus menarik simpati. Oke. Coba saya bayangin, kalau puluhan ribu itu bukannya bikin demo, tapi misalnya menyebar terus bikin kegiatan sosial, bersihin sungai, nunjukin bahwa inilah pemimpinan Islam yang baik. Lebih simpatik menurut itu lebih simpatik malah mungkin menang calonnya. Enggak teriak-teriak bahasa-bahasa kasar ya. Tapi menghujat. Kalau kita kembali ke tuduhan makar ini juga kemudian ya kita mungkin bisa saja tidak setuju dengan apa aspirasi mereka, tapi ketika ada pemerintah penguasa kemudian memakai makar ini kayaknya agak trauma dengan apa yang masalah. Dan harus cepat. Menurut Kang Sobari ini paranoia atau memang Anda melihat bahwa pemimpin memang betul-betul memakai instrumen kekuasaan untuk mensingkirkan lawan politik, atau memang ini betul-betul indikasi yang jelas ada tindakan? Anda salah membaca peta. Kalau zaman Soeharto kita bisa mengatakan itu. Sekarang enggak. Karena Soeharto adalah potret, gambaran, representasi, dan wujud dari sikap otoriter. Tapi ini negeri kan kita sudah bikin agak lebih bagus. Kita sudah diberi sajian
demonstrasi sebelumnya yang sedemikian dahsyatnya dan tidak ada apa-apa. Nah sekarang ini kan ada kata-kata aksi damai tidak cukup, revolusi. Siapa yang mengatakan ini suatu tindakan makar? Revolusi itu maknanya apa? Mungkin revolusi tidak dengan sendirinya makar. Kalau tidak ada sesuatu yang namanya pemerintahan yang sah. Revolusi, mari revolusi. Tidak makar kalau tidak ada apa-apa, tetapi ketika ada pemerintahan, dia sendiri yang menyatakan tindakan makar itu, bukan pemerintah, bukan aparat keamanan. Yang kedua, Pak Asep tadi sudah sangat jelas menjelaskan, jelas menggambarkan bahwa ada pasal-pasal. Ini namanya makar, kalau begini namanya kan sudah ada itu. Jadi tidak bisa kita terus membebani pemerintah dengan anggapan ketakutan, dengan anggapan konvensional, dengan anggapan enggak, pemerintah pada saat ini diajari oleh rakyat. Aparat keamanan belajar dari pengalaman demi pengalaman, dan sekarang mereka menaikkan tensi dari aksi damai. Aksi damai itu belum tentu damai dalam urusan apa. Hanya karena mereka tidak melakukan tindakan kriminal karena mereka takut. Apakah hatinya damai? Hatinya tidak damai. Hatinya membara untuk menjatuhkan seseorang. Damai itu hanya tidak melakukan tindakan yang namanya tindakan-tindakan yang bisa dituduh, yang bisa dikenai pasal-pasal hukum. Tapi dasarnya membara, ingin menjatuhkan orang. Kalau tadi Anda mengatakan ketakutan beberapa kalangan sekarang ini, meskipun tidak setuju dengan apa yang mereka aspirasikan, itu tidak beralasan karena nggak bisa membandingkan rezim sekarang dengan rezim Soeharto dulu karena banyak sekali dimensi yang berbeda. Tapi apa yang kemudian bisa meyakinkan saya kita membandingkan, bahwa ini berbeda? Tapi jawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Saya lanjutkan dialog ini, bukan pemerintah yang ketakutan sebenarnya, beberapa kalangan kelompok civil society ada yang kemudian kita lihat di sosial media, paling tidak kita bisa meng-capture-nya, merasa bahwa ini apakah pemerintah memang betul-betul takut gitu melihat aksi-aksi seperti ini. Kalau kita lihat beberapa bulan lalu ada pencokokan juga aktivis-aktivis yang kemudian ikut aksi. Kali ini juga, meskipun yang kemarin juga belum selesai, Kang Sobari, proses hukumnya. Anda bisa mengatakan bahwa ini berbeda sekali gitu dengan apa yang kita perlu khawatirkan gitu. Tidak perlu khawatir untuk kali ini. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Spirit pemerintahan sekarang ini, khusus dalam 313 ini sudah diperkaya oleh pengalaman jauh sebelumnya yang tempo hari. Mereka sudah belajar bahwa tidak ada poin yang cukup kuat untuk melakukan penggerakan massa sedemikian itu. Dan menggerakkan massa sedemikian itu tidak ada hubungannya dengan agama. Apalagi spiritualitas, berdunia rohani, tidak ada hubungannya. Itu nafsu politik yang tidak sabar menempuh proses yang wajar. Anda lihat clear sekali itu, Kang Sobari. Begitu clear. Berteriak tentang revolusi dan menggunakan orang lain. Ukuran di Republik ini, seseorang itu warga negara apa bukan? Tidak usah bicara pribumi, non-pri, pokoknya warga negara atau bukan. Kalau dia warga negara, maka aturan hukumnya sudah jelas. Beliau yang paham tentang pasal-pasal hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Kan itu sudah jelas. Mengapa ada yang harus dijegal? Mengapa harus dibatalkan dan sebagainya? Pembatalan dengan cara-cara menggunakan kekuatan umat di luar aturan-aturan hukum. Kan ini perkara hukum nih, pemilihan itu hukum dan politik. Hukum dan politik kawin-mawin secara indah. Kalau kita menggunakan dunia rohani untuk memberi warna kehidupan politik, maka rohani itu ialah rohani yang membimbing umat ke jalan pencerahan, yang membimbing umat untuk kaget. Ternyata benar mereka, ternyata inilah jalan rohani, dan marilah kita pilih orang yang paling kredibel untuk dipilih. Hasil dari apa yang namanya pendidikan politik, civic education. Meskipun itu diteriakkan dengan rohani, diteriakkan dengan agama, diteriakkan dengan apapun, inti dasarnya adalah civic education. Syukur unsur-unsur lain yang namanya rohani nanti memperkaya. Bisa memperkaya. Tapi kalau Kang Asep, kalau kita lihat ini
tuduhan makarnya ini cukup serius nih, tuduhan makar kepada beberapa orang-orang ini. Beberapa bulan lalu, Desember lalu juga ada kegiatan yang sama dan sampai sekarang belum jelas betul ini ya proses hukumnya berjalan. Anda melihatnya kita nggak mau menafikan kalau orang berpendapat bahwa misalkan, loh itu mereka pertemuan nggak mungkin menggulingkan, bukan harus jelas ke pemerintahan. Sekali lagi pasalnya ini jelas tegas ya. Legalitas berbicara 101 ada tindakan permulaan sekali lagi. Ketika tindakan permulaan yang dulu juga ada pertemuan di hotel kan, Saripan Pasifik itu kan pertemuan, sebelumnya ada pertemuan, ada rekaman. Nah, cuman kan jadi masalah sekarang tuh ini belum maju ke pengadilan, entah masih di penyidikan, entah di kejaksaan. Kita kan nggak tahu. Nah, yang tadi saya setelah berkali-kali saya katakan setuju dengan Mas Bambang, ini cepetin dong. Nah, ini juga sama ketika ada kegiatan 313, didahului ada pertemuan-pertemuan, rapat-rapat sebelumnya. Nah, sekali lagi, ini persoalan hukum, ya. Artinya apa? Ketika orang melanggar aturan pasal itu harus diproses, siapapun kan depan hukum sama. Nah, ketika ada konsentrasi politik, biarlah politik berjalan soal politik kan. Ahok juga kan bermain politik, sedang ikut konsentrasi pilkada, apa menang atau kalah urusan nanti. Tapi Ahok juga terlibat hukum, biarlah diselesaikan cara hukum. Nah, ketika ada proses hukum, ada proses politik sedang jalan, ini juga ada proses politik, ada proses hukum. Nah, ada jangan orang-orang tertentu tadi semangat mengedepankan semangat rohani, tapi ujungnya ada kepentingan, nafsu-nafsu hewani misalkan, dan menggunakan simbol-simbol agama. Kan tidak benar. Biarlah proses politik jalan, proses hukum jalan, ya semua harus berjalan. Dan semua kan dibuktikan di mana? Di pengadilan. Untuk hukum ya, kelak dibuktikan di pengadilan, baik pasal makar harus dibuktikan di pengadilan, kalau enggak bebaskan mereka kok nanti juga. Ya, sama, proses politik kita tunggu pilkada kan. Nah tapi sebaliknya orang yang tidak terlibat tadi, kan lucu. Yang teriak-teriak kan orang Bogor. Yang punya hajat kan DKI Jakarta. Lalu nanti apakah orang Betawi juga akan ribut-ribut ketika ada pilkada Jawa Barat? Nah, itu kan jadi masalah. Bayangkan kalau setiap wilayah berbuat itu, proses hukum akan berantakan. Tadi semangat rohani yang dijual, jadi tidak terbuka semuanya. Oke, Mas Bambang, kalau kita lihat tadi Kang Sobari menggarisbawahi pendidikan politik, civic education. Kalau dalam proses demokrasi Indonesia yang semakin matang ini, aksi-aksi dengan label moral dan spiritual seperti ini kan baru belakangan ini kan menggema dan punya kapitalisasi politik yang besar. Anda melihat ini ujungnya akan terus terjadi atau ada simptom yang seperti apa? Kalau saya lihat sih, kalau kita lihat dari kecenderungannya ya, dari 212 dan 412 kan kelihatannya menurun karena orang yang tadinya merasa marah karena ini kok ada peristiwa yang menurut mereka penistaan agama kok tidak diproses. Sekarang kan udah diproses, pengadilan di jalan. Nah, mereka nggak ikut lagi demo-demo itu, udah menunggu. Jadi saya lihat sudah jauh. Apalagi kalau kita bandingkan 313 ini dibandingin 212 udah jauh lah, udah kelihatan bahwa sebagian sudah kembali ke proses hukum. Jadi menurut saya mereka merasa mungkin bahwa mereka sudah melontarkan ekspresinya dan sudah ada respon. Ya sudah selesai. Itulah proses demokrasi. Dan karena itu proses makar ini jadi penting untuk segera diketahui masyarakat ini beneran makar atau tidak. Karena proses hak cepat ya harus cepat juga ya. Ini juga cepat. Konsekuensinya untuk penguasa seperti apa? Karena begini, ya penguasa juga harus fair. Kalau mereka memang punya bukti cukup, disidang, dihukum sesuai dengan hukum, kan selesai kasusnya. Kalau ternyata mereka memang tidak bisa membuktikan, ya dibebaskan orangnya. Itu harus fair. Itu kan hak-hak yang baik. Dan kalau itu juga polisi menggunakan itu paling nggak supaya jangan terjadi kerusuhan pada saat itu, juga nggak apa-apa. Masyarakat bisa paham. Berarti dijelaskan secara gamblang aja. Bahwa ada orang-orang yang ingin melakukan makar, itu kan menurut saya memang harus ditindak karena gini. Secara demokrasi kan, kalau kita nggak suka sama pemimpin, ada jalan untuk menurunkannya secara sah gitu loh. Nggak usah pakai berdarah begitu ya kan. Ataukah kita tunggu sampai masa jabatannya selesai, atau kalau dia memang melakukan tindakan melanggar undang-undang bisa dimakzulkan kok. Presiden aja bisa kok dimakzulkan gitu loh. Nah, tinggal masalahnya sekarang adalah bagaimana tuduhan mereka itu benar atau tidak. Harus cepat dibuktikan. Tadi proses hukumnya juga jangan ditunda-tunda. Yang Desember aja belum selesai gitu. Supaya kredibilitas polisi sebagai aparat hukum itu juga kuat gitu loh. Oke, Kang Sobari, ini bagaimana lagi-lagi menciptakan pendidikan politik yang positif untuk masyarakat Indonesia bahwa ini bagian dinamika demokrasi dan dompleng-mendompleng itu ya lumrah dalam politik, tapi kan ada juga yang bisa menjernihkan dompleng-mendompleng ini misalnya. Lumrah dalam usaha merusak pendidikan politik. Di mana-mana itu terjadi.
ada kekuatan hitam yang merusak pendidikan politik, merusak proses demokratisasi yang sehat. Di mana-mana terjadi itu. Di mana-mana terjadi, tetapi itu tidak berarti bahwa kalau di mana terjadi lalu kita terimalah ini. Ini harus dikutuk lah kalau menurut ukuran-ukuran demi kesehatan cara berbangsa dan bernegara. Nomor 2, saya kira semua orang tahu bagaimana gerakan ini dibiayai oleh sesuatu yang tersembunyi. Yang dulu bandarnya sudah bangkrut dan sekarang muncul bandar baru. Ini semua orang tahu. Ini Siapa namanya, saya nggak tahu. Ini namanya political gossip. Nah, political gossip itu bisa faktual, bisa sangat soheh, bisa isapan jempol. Tapi dalam urusan-urusan seperti ini, karena kepentingan politiknya begitu kuat, begitu jelas, nah pihak-pihak yang terlibat dalam urusan membiayai demo, dan membiayai demo itu tidak ada hubungannya dengan membiayai demokrasi. Membiayai demo itu menghancurkan demokrasi. Nah ini bagian dari penghancur civic education. Menurut Anda terakhir sekali Kang Sobari, setelah pilkada, kalau tadi kita bisa saja ini urusan pilkada aja kecil-kecilan gitu. Menurut Anda setelah pilkada akan lebih loose atau justru simptom ini akan terus bergejolak itu, ada gejala-gejala baru yang akan muncul gitu jadi presiden? Kalau pemerintah menjadi lebih tegas itu tindakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kalau kamu begini maka akan saya beginikan sesuai. Kamu begini saya beginikan, dan di berbagai tempat dilakukan itu. Ngeperlah orang, akan berjalan di atas rel. Tetapi kalau negara merasa tidak perlu hadir, apapun yang dilakukan orang diamkan, bahkan preman kelihatan berkuasa, preman menjadi raja di raja. Negara ini negara kacau, tetapi tidak, pemerintah bekerja, kepolisian dalam hal ini. Bahkan sekarang kan kepolisian dan TNI kerja sama. Oh, ini momen yang paling kuat ini. Yang paling penting tadi, penegakan hukum harus dilakukan secara gamblang, secara fair, secara jujur, dan harus secepat mungkin sehingga masyarakat bisa menaruh kepercayaan kembali kepada Dan perlu ada tambah satu lagi, setiap pendidikan politik, saja, Mas Bang. jangan sampai intimidasi itu memenangkan pertempuran politik. Nah, itu dia. Tidak boleh ada intimidasi yang memenangkan. Mas Bambang, yang kawal jangan lupa juga hati-hati perkara EKTP ya, jangan sampai mereka bermain di wilayah lain. Secara konstitusional mereka menggolkan undang-undang. Siapa tahu fight back-nya ada di sektor-sektor lain yang kita jangan terpesona oleh permainan M ya, misalkan dengan kenangisannya, padahal di belakang nangis ada yang sedang teriak-teriak, supaya KPK nanti runtuh. Kita itu hati-hati loh. Tugas kita semua media, Anda semua di sini sebagai bagian dari civil society untuk mengawal kasus ini sehingga masyarakat bisa menemukan apa sih esensi yang baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini. Amin. Jangan beranjak dulu, ringkasan fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir usai jeda berikut ini.